Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran sejarah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat beberapa tipe orang. Di antaranya, ada orang yang ingin mengetahui sesuatu secara detail, dan ada juga orang yang ingin mengetahui sesuatu secara keseluruhan, tapi berurut kejadian peristiwanya. Nah, kedua tipe orang ini berkaitan dengan cara berpikir sinkronik dan diakronik. Jadi sebenarnya apa ya beda diakronik dan sinkronik, dan mengapa kita memakai kedua cara ini untuk mempelajari sejarah? Nah, untuk mengetahuinya, mari ikuti penjelasan berikut ini. Perbedaan antara diakronik dan sinkronik bisa dilihat dari sifatnya yang berbeda. Sejarah dapat dipastikan bersifat diakronik, artinya pembahasannya memanjang dalam waktu. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa secara kronologis. Sifat diakronik dalam sejarah mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Jadi kesimpulannya seperti kita melihat sungai, airnya mengalir dari hulu ke hilir. Nah, begitupun sejarah, peristiwanya mengalir sesuai urutan terjadinya. Hal tersebut berbeda dengan sinkronik. Ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial, seperti sosiologi, geografi, dan ekonomi, maka sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik. Cara sinkronik akan memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah secara luas. Kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam suatu peristiwa tersebut. Dengan demikian, peristiwa tersebut bisa kita jelaskan secara lengkap. Kesimpulannya, cara berpikir sinkronik bisa membantu kita untuk mengetahui hal-hal detail yang terjadi pada peristiwa sejarah, sehingga tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis saja. Perbedaan terletak pada cara berpikir tersebut. Diakronik membahas secara kronologis, sedangkan sinkronik mengkaji peristiwa secara lengkap dan mendalam. Walaupun diakronik dan sinkronik itu berbeda, tapi dalam mengkaji peristiwa sejarah, dua cara berpikir ini sama-sama digunakan. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya cara berpikir sejarah, baik sinkronik dan diakronik, saling melengkapi. Nah, pembahasan secara diakronik memberikan pemahaman yang dinamis tentang kehidupan manusia yang terus bergerak, berproses, dan bertransformasi. Sementara, pembahasan secara sinkronik memberikan pemahaman yang meluas tentang peristiwa sejarah. Penggabungan cara berpikir diakronik dan sinkronik dapat menghasilkan pemahaman, bukan hanya tentang apa yang terjadi pada peristiwa sejarah, melainkan juga mengapa peristiwa sejarah itu bisa terjadi. Itulah pentingnya cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah, membuat kita bisa memahami apa dan mengapa peristiwa itu terjadi. Belajar sejarah akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan apabila kita menggunakan kedua cara berpikir ini. Jadi kesimpulannya, diakronik dapat digunakan ketika ingin mengetahui sebab dan akibat dari sesuatu peristiwa sejarah, dan sinkronik dapat kita gunakan untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada peristiwa sejarah. Oleh karena itu, cara berpikir diakronik dan sinkronik saling melengkapi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.